Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Tentunya doa kami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kuasanya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tidak henti-hentinya selalu melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi terang bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat 4. Begini firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang penyertaan Tuhan yang terpenting bagi kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang terpenting bagi kehidupan kita berarti dalam menjalani kehidupan kita, yang paling penting, yang paling utama, dan yang paling perlu adalah kalau Tuhan ada, kalau Tuhan hadir bersama dalam kehidupan kita. Jadi apakah yang paling kita butuhkan dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai masalah dan pergumulan yang ada? Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah penyertaan Tuhan. Daud mengatakan dalam Mazmur 23 ayat 4 tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bukankah hidup ini adalah sebuah perjalanan dari dunia menuju kehidupan kekal surga yang Tuhan Yesus janjikan bagi kita? Selama di dalam dunia ini adalah perjalanan bagi kehidupan kita. Dan di dalam perjalanan kehidupan kita tentu ada masalah, pergumulan dan persoalan. Bahkan masalah dan pergumulan persoalan itu bisa membahayakan dalam kehidupan kita. Jadi selama kita menjalani kehidupan kita, apa yang kita butuhkan? Daud katakan, asal Engkau beserta dengan aku. Jadi Daud, pernyataan Daud melalui ayat yang kita baca tadi mengajarkan kepada kita bahwa penyertaan Tuhanlah yang kita butuhkan dalam menjalani kehidupan kita. Jadi kehidupan Daud seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan, bahkan menyebabkan dia berada dalam situasi yang membahayakan kehidupannya. Itulah sebabnya Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman. Jadi berada dalam lembah kekelaman akan menyebabkan seseorang dikatakan hidup dalam ketakutan, karena kehidupan akan menjadi taruhannya. Itulah lembah kekelaman. Kekelaman itu berbicara tentang bahaya, tentang bayang-bayang maut. Dan ketika diperhadapkan dengan keadaan situasi yang demikian, tentunya kita semua menghadapi yang namanya bahaya yang menakutkan. Tetapi bagi Daud sungguh berbeda. Apa yang ditakutkan oleh semua orang justru tidak menakutkan bagi Daud. Semua orang yang berada dalam lembah kekelaman berarti sedang berhadapan dengan situasi bahaya yang menakutkan dirinya. Tetapi bagi Daud, sekalipun ia berada dalam lembah kekelaman, ia katakan ia tidak akan takut. Sekalipun lembah kekelaman itu membahayakan kehidupannya, ia tidak akan takut. Lalu apa rahasianya? Mengapa sekalipun dalam lembah kekelaman Daud tidak takut bahaya? Rahasianya adalah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Jadi Daud mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Artinya yang terpenting dalam kehidupan Daud adalah asalkan Tuhan menyertainya, itu sudah cukup baginya. Daud tidak takut terhadap apapun
dan terhadap siapapun selama Tuhan ada bersama dengan dia. Bahkan diperhadapkan dengan bayang-bayang maut, kematian sekalipun dia tidak takut selama Tuhan ada, selama Tuhan hadir dalam kehidupannya. Jadi Daud sangat percaya bahwa kebutuhan akan penyertaan Tuhan adalah yang paling utama, adalah yang paling perlu dalam menjalani kehidupan yang dijalaninya. Jadi Daud percaya ketika Tuhan menyertainya, maka gada dan tongkat Tuhan akan menuntun, akan menghibur dan menyelamatkannya dari berbagai masalah dan pergumulan yang dihadapi. Jadi yang menjadi rahasia dan alasan keberhasilan Daud dalam menjalani kehidupannya adalah Tuhan menyertai dia. Itulah yang tertulis juga dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 14. Dikatakan di sana, Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita belajar sama-sama seperti Daud untuk selalu meminta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kehidupan kita akan diperhadapkan dengan berbagai masalah dan pergumulan. Bahkan masalah dan pergumulan itu bisa juga menyebabkan kita berada di dalam situasi yang membahayakan. Tetapi Daud katakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Artinya asal Tuhan ada bersama dengan saya, asal Tuhan hadir bersama dalam kehidupan kita, asal Tuhan ada dalam kehidupan kita, itu sudah cukup bagi kita, sekalipun kita ada di dalam lembah kekelaman yang membahayakan kehidupan kita. Karena apa? Tangan Tuhan dengan tongkat dan gadanya, ia akan menghibur kita, ia akan menuntun kita dan menyelamatkan kita keluar dari berbagai masalah dan pergumulan dalam hidup kita. Jadi yang terpenting dalam kehidupan Daud adalah penyertaan Tuhan, dan itu dugalah yang terpenting dalam kehidupan kita, jauh melebihi yang kita anggap penting dalam hidup kita, yaitu apakah itu? Penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar bahwa yang terpenting dalam hidup kami adalah penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami dalam rumah tangga keluarga kami. Tuhan sertailah kami dalam sekolah perkuliahan kami. Tuhan sertailah kami dalam usaha dan pekerjaan kami, dalam segala rencana dan keinginan yang akan kami lakukan. Tuhan, sertailah kami Tuhan sepanjang hari ini. Engkaulah yang ada di depan kami. Tuntunlah kami, pimpinlah kami, karena kami tahu asal Engkau hadir, asal Engkau ada dalam kehidupan kami, itu cukup bagi kami. Bahkan dalam keadaan bahaya maut sekalipun kami tidak takut, karena Tuhan ada bersama dengan kami, akan mengusir ketakutan kami dengan penghiburan yang daripada Tuhan. Karena penghiburan-Mu sanggup menolong kami, melepaskan kami, menguatkan kami, bahkan ketika berada dalam lembah kekelaman sekalipun. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, sertailah kami, jangan lepaskan kami Tuhan, pimpin kami, tuntun kami di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang hari ini berkat-Mu menyertai kami, yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.